Okay, after we discussed about business ownership last week, now we are going to continue, and our topic for this week is organizing the business. Especially, we are going to discuss about organizational structure. One key decision that business owners and managers must address is how best to structure their organization. They must decide on appropriate organizational structure. Before we continue, there are several points that we must address first. First, we have to define what is organization, and then we are going to discuss about the foundation or the building block of an organization. Then we are going to continue with the basic form of organizational structure. By definition, organization is a coordinated unit consisting of at least two people who function to achieve a common goal or set of goals. Or we can also define organization as an entities that enable society to pursue accomplishment that can be achieved by individuals acting alone. Jadi dari definisi organisasi bisa kita lihat bahwa kata kuncinya adalah organisasi adalah suatu sistem koordinasi yang minimal dijalankan oleh dua orang. Artinya tidak bisa seseorang itu menjalankan organisasi secara sendirian. Ya. Nah, apabila organisasi itu menjadi berkembang dan anggota organisasi menjadi lebih dari dua orang, menjadi 30 orang, menjadi 400 orang, menjadi 1000 orang, maka di dalam organisasi diperlukan sebuah struktur komando, struktur yang jelas antar anggota organisasi, supaya organisasi itu berjalan dengan sehat dan berjalan dengan baik. We can define organizational structure as the specification of the jobs to be done within an organization and the ways in which those jobs relate to one another. Jadi organizational structure adalah spesifikasi dari aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan dan aktivitas apa saja yang harus dilakukan di dalam organisasi, di dalam perusahaan, dan juga ditunjukkan bagaimana hubungan antar satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Ya. The easiest way to understand organizational structure is by looking at the organizational charts. Organizational charts define the clarity of structure and show employees where they fit into firm operation. Organizational charts also show the chain of commands or reporting relationship within a company. The organizational charts of large firms are far more complex and include individuals at many more levels than those the small firm ones. Hereby, you can saw the organizational chart of Unilever. I took the organizational chart from the Unilever website on 2015 or 2016, so there is a high chance of probability that the name on the organizational charts already changed. Jadi bisa kita lihat bahwa sama seperti yang kita bahas di bentuk bisnis sebelumnya, bahwa organizational chart di Indonesia itu umumnya ada tiga pihak. First one is the Annual General Meeting of Shareholders atau RUPS, di mana di RUPS itu isinya adalah pemilik atau investor ya, investor or owner. And then the pihak kedua adalah Board of Commissioner atau Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini appointed by the RUPS with the specific goals or specific jobs to supervise the Board of Directors. Jadi tugas utama komisaris itu adalah mensupervisi. Supervisi itu adalah mengawasi. Jadi kalau kita lihat
atau dengar berita bahwa ada si A ditunjuk menjadi komisaris perusahaan ini. Tugasnya untuk mengawasi. Kalau perusahaan itu misal punya kebijakan tertentu, itu bukan tanggung jawabnya si A. Karena komisaris itu tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional. Ya. Yang terlibat dalam pengambilan keputusan operasional adalah yang bagian ini. Ini adalah pihak ketiga atau BOD, Board of Directors. Ini terlibat dalam keputusan operasional. Operational activity itu ada di tangan BOD-nya. Nah, aktivitas operasional ini nanti diawasi oleh komisaris. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang tidak tepat atau bagaimana? Nanti komisaris akan melaporkan ke investor. Nanti RUPS akan memberikan masukan, teguran, dan lain-lain. Next question we must address is how an organization or a company determine their organizational structure. So ideally, managers carefully assess a variety of important factors as they plan for and then create an organizational structure that will allow their organizational to function efficient and effective. Many factors play a part in determining an organizational most optimal structure. Among them are mission and strategy. Ya. Jadi salah satu hal paling utama yang harus ditentukan pada saat harus diidentifikasi pada saat membentuk organizational structure adalah misi serta strategi perusahaan. Apabila perusahaan itu bergerak di bidang yang sangat dinamis, kemudian pertumbuhan industrinya itu sangat cepat, maka perusahaan perlu membentuk struktur organisasi yang memungkinkan mereka untuk menjadi sangat fleksibel. Ya. Sedangkan sebaliknya pada saat organisasi itu berada dalam industri yang sudah stabil, sudah mature, dan tidak membutuhkan strategi yang radikal dalam memenangkan persaingan, ya, maka mereka bisa menggunakan struktur organisasi yang lebih konservatif, yang lebih kaku. Gitu. Ya. Kemudian aspek lain yang menentukan struktur organisasi adalah size of the company. Ya. Large manufacturer operating, contohnya seperti perusahaan pabrik jamu Sido Muncul misal, itu akan punya struktur organisasi yang berbeda dengan toko jamu rumahan. Ya kan? Secara size beda, kapasitas produksi beda, maka struktur organisasi juga akan beda. Kemudian faktor lain yang menentukan organizational structure adalah internal environment. Ini adalah terkait dengan resource yang dimiliki. Ya, resource yang dimiliki berarti financial resource, kemudian human resource, kemudian mungkin production quality of the product, dan lain-lain. Kemudian external environment ini terkait dengan industrinya, di mana perusahaan itu ada pada industri apa perusahaan sekarang saat ini. Kemudian bagaimana dengan rival perusahaan atau pesaing perusahaan posisinya. Kemudian market share perusahaan itu seperti apa. Ya. Nah, ini semua akan berpengaruh terhadap strategi. Kemudian strategi akan berpengaruh terhadap struktur organisasi perusahaan. Okay, then the first step of developing organizational structure of any businesses or large or even small businesses, it involving 3 activities.
Jadi kegiatan penyusunan organisasi itu melibatkan tiga kegiatan teknis di bawah ini. First one is specialization. Specialization is the process of identifying the specific jobs that needs to be done and designating the people who will perform the jobs. Jadi spesialisasi itu adalah proses mengidentifikasi kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan, ya. Kemudian menentukan atau mendesain orang-orang yang harus melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan perusahaan. Contoh, organisasi itu kan setiap bisnis itu kan pasti punya bisnis utamanya kan. Misal Gojek itu bisnis utamanya apa sih? Awalnya bisnis utama Gojek itu kan transportasi kan. Ya. Nanti kemudian di breakdown nih kegiatan supaya kegiatan transportasi Gojek ini, bisnis transportasi Gojek berjalan, itu kegiatan apa saja yang harus disediakan. Pertama harus ada sistem yang dikembangkan, ya, sistem aplikasi yang dikembangkan, kemudian ada rekrutmen partner, gitu kan. Kemudian ada sistem kompensasi bagi partner dan lain-lain. Itu kan nanti dipecah-pecahin jadi kegiatan-kegiatan kecil seperti itu. Nanti ditempatkan orang yang bertanggung jawab di pengembangan sistem siapa, orang yang bertanggung jawab untuk menghitung kompensasi siapa, orang yang bertanggung jawab untuk melakukan penambahan partner siapa, dan lain-lain. Itu specialization. Jadi setiap orang memiliki tugas khusus di perusahaan. Nah, di dalam struktur organisasi nanti ditunjukkan nih, orang ini spesialisasinya apa. Misalnya kalau dia di bawah divisi IT, berarti spesialisasi kerjaannya berhubungan dengan IT. Nah, itu kan fungsi dari struktur organisasi. Kemudian, after jobs are specialized, setelah pekerjaan itu bisa diidentifikasi, job specialization-nya apa saja, they then group into one unit. Jadi kemudian pada saat pada saat kita udah bisa mengidentifikasi bahwa orang A, B, C, D, E ini memiliki tugas yang sama di bidang IT, misal, kemudian dia digabungkan dalam satu departemen. Itu yang disebut sebagai kegiatan departmentalization. Ya. Nah, kegiatan departmentalization ini pada umumnya dapat dilihat menjadi berbagai macam bentuk departmentalization. Yang pertama, product departmentalization. Product departmentalization is dividing an organization according to the specific product or service being created. Jadi kita mengelompokkan proses produksi sesuai dengan aktivitas produksi yang dilakukan. Misal, kalau kita lihat atau lagi beli makanan di McDonald, kita kan bisa ngintip dapur belakangnya kan. Nah, nanti bisa kita lihat nih, produk utama McDonald itu apa? Ya makanan fast foodnya itu kan. Nah, nanti kita bisa lihat makanan fast foodnya itu dibagi menjadi beberapa. Ada ayam, ada yang menyiapkan minuman, ada yang menyiapkan nasi, ada yang kebagian menggoreng kentang goreng dan lain-lain. Itu departmentalization berdasarkan produk. Kemudian building blocks yang ketiga dalam organizational structure adalah establish a decision making hierarchy. Jadi penentuan struktur pengambilan keputusan. Ya, struktur pengambilan keputusan itu pada intinya adalah formalizing reporting relationship. Jadi memformalkan hubungan antar pengambil keputusan. Jadi jalur pengambilan keputusannya itu bagaimana sih? Gitu. Kemudian di dalam struktur atau hierarki pengambilan keputusan ada yang disebut sebagai delegasi. Delegasi itu adalah hubungan antar bawahan dengan atasan. Pada saat si atasan memberikan suatu tugas tertentu kepada bawahannya, itu namanya delegation atau assigning the task from the managers to the bawahannya. Kemudian pada saat kita membicarakan struktur pengambilan keputusan dalam yang lebih luas dalam tingkatan organisasi, tidak hanya individu satu ke individu yang lain,
Berarti nanti kita sudah membicarakan yang namanya organisasi dalam sifat delegasi pengambilan keputusan yang tersentralisasi atau pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Ya. Centralized organization adalah kondisi pada saat decision making the decision maker authority is held by upper level managers. Jadi pada saat pengambilan keputusan itu diambil oleh pusat atau pimpinan tertinggi, itu namanya centralized. Jadi top manager hold most decision making authority. While on the other hand, the decentralized organization is a condition when lower level managers hold significant decision making authority. The company can change from centralized to decentralized when the company gets bigger. When the company gets bigger or larger, more decisions must be made. Thus, the company tends to adopt or change from centralized to decentralized. Jadi, biasanya yang membedakan atau salah satu ciri dari centralized ke decentralized adalah size atau ukuran dari organisasinya. Pada saat organisasi itu masih size-nya masih small sampai medium, maka pengambilan keputusan yang tersentralisir itu masih memungkinkan, masih bisa optimal lah. Kenapa? Karena ya dari jarak antara atasan sampai bawahan itu tidak terlalu jauh atau terlalu panjang jaraknya. Nggak ada jabatan-jabatan yang terlalu banyak di antara atasan tertinggi dengan bawahan yang paling bawah. Maka setiap komen atau setiap perintah, setiap kebijakan itu bisa sampai dengan baik dari atasan ke bawahannya. Nah, pada saat organisasi itu berkembang menjadi organisasi yang lebih besar, misal awalnya dia industri rumahan di satu kota saja, kemudian sekarang dia sudah menjadi industri franchise, atau dia sudah buka cabang di berbagai macam kota, di berbagai kota. Maka karakter setiap kota beda-beda, jumlah tenaga kerjanya menjadi lebih banyak, karakteristik konsumen beda-beda. Apabila centralized ini tetap dipertahankan, maka bisa jadi menyebabkan informasi itu menjadi lambat apabila ada hal yang ingin disampaikan dari pusat ke bawahan. Ada yang namanya asimetri informasi. Maka biasanya perusahaan atau organisasi merubah struktur hierarki pengambilan keputusannya menjadi desentralisasi. Itu kan yang terjadi, itu kan sama dengan konsep kenapa di wilayah Indonesia itu di tiap provinsi ada gubernur, terus di tiap provinsi di dalam provinsinya ada kota dan kabupaten, masing-masing ada wali kota dan ada kabupaten gitu kan. Karena setiap misal presiden nggak bisa mengatur semua atau mengambil keputusan untuk semua daerah dan semua kota di Indonesia karena terlalu besar, maka dia itu berubah menjadi terdesentralisasi. Jadi itu salah satu alasannya ya. If we put the centralized and decentralized organizational structure into organizational charts, then we have these two figures, the flat organization and the tall organization. Decentralized firms tends to have relatively fewer layers of management. Thus, they are often using the flat organizational structure. Jadi, decentralized biasanya memiliki few layers. Few layers itu artinya dari pimpinan tertinggi sampai bawahan itu jaraknya nggak banyak, ya kan? Misal ini presiden, maka di sini adalah gubernur, 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 gubernur. Seperti itu ya. Nanti di bawah gubernur ada apa dan udah selesai seperti itu. Kemudian di dalam decentralized, often the communication will go more rapidly because the layers is fewer. Jadi proses informasi atau proses komunikasi antara atasan dan bawahan itu lebih cepat.
karena layernya sedikit. Walaupun dalam konteks birokrasi ketatanegaraan dengan layer yang sedikit, tapi proses administrasinya lebih ketat, sehingga ya kalau misal katakanlah sekretaris provinsi gitu atau sekretaris daerah Kota Semarang untuk menghubungi presiden itu, walaupun jaraknya itu cuma di atasnya ada wali kota, kemudian ada gubernur, tapi untuk dan presiden kan jaraknya nggak terlalu jauh, tapi untuk dari sekda bisa menghubungi presiden itu administrasinya panjang, jadi itu beda bahasannya. While the tall organizational structure often used in centralized form because they are usually require multiple layers of management. Jadi kalau di tall organizational structure itu perbedaan utamanya layernya banyak. Ini banyak digunakan di military organization ya, di organisasi kemiliteran. Jadi jaraknya banyak. Kemudian ciri-cirinya adalah slower communication. Jadi ini jelas karena dari private, ya, dari tentara yang private sampai jenderal itu banyak banget jaraknya, jauh banget, sehingga proses pendelegasian informasi menjadi lebih lambat. Dan sekali lagi, pada saat perusahaan itu akhirnya tumbuh, berkembang menjadi lebih besar, maka umumnya struktur organisasinya juga akan berubah dari yang flat, yang layernya sedikit, menjadi yang tall, yang layernya itu menjadi banyak. Jadi itu sangat wajar. Kemudian di dalam organizational structure, di dalam decision making hierarchy ada yang disebut sebagai delegation process. Delegation process adalah proses through which a manager allocates work to subordinates. Jadi proses pendelegasian itu adalah proses pada saat manajer atau atasan itu memberikan suatu pekerjaan kepada bawahannya atau subordinate. Nah, delegation process itu involve three activities. Ya, yang pertama itu adalah assignment of responsibility. Jadi suatu kondisi pada saat si manajernya memberikan si pekerjaannya kepada bawahannya. Misal kamu diminta atau saya berikan pekerjaan untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi mahasiswa. Ya, misal saya dapat tugas seperti itu dari atasan saya, berarti saya mendapatkan responsibility-nya. Kemudian di dalam delegation process yang terjadi, atasan saya juga akan memberikan authority, granting of authority, the power to make decision necessary to complete the task. Jadi pada saat saya sudah ditunjuk, sudah diberi responsibility untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk mahasiswa, saya diberikan wewenang, saya diberikan power untuk mengambil keputusan nanti acaranya diadakan di mana, hari apa, kemudian pembicaranya siapa, MC-nya siapa, berapa jumlah peserta, dan lain-lain. Itu granting of authority. Kemudian yang terakhir adalah creating accountability. Jadi pada saat delegasi itu diberikan, pada saat manajer itu melakukan kegiatan pendelegasian, selain responsibility, authority, kemudian yang terjadi yang terakhir adalah accountability. The obligation of employee to successfully complete the task. Ya, jadi kewajiban bagi saya pada saat saya diberikan pekerjaan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. Ya. For the delegation process to work smoothly, responsibility and authority must be equivalent. Jadi semua ini harus seimbang. Ya, harus jelas responsibility-nya, kegiatan yang didelegasikan itu apa. Kemudian saya juga harus memiliki wewenang. Kan nggak bisa saya diminta untuk membuat kegiatan pelatihan buat mahasiswa, tapi saya nggak diberikan wewenang apa-apa untuk mengambil keputusan. Kemudian yang paling penting adalah accountability, supaya saya punya rasa tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada saya. Nah, ini adalah dimensi dari delegasi, pendelegasian. Ada dimensinya, ada 3, responsibility, authority, dan accountability. Nah, dalam organisasi, dalam proses pendelegasian, ada kalanya managers atau atasan itu tidak mendelegasikan pekerjaan. There will be some situation when the managers won't delegate anything to their subordinate. Yeah.
And the question is why? Kenapa manajer atau atasan itu tidak melakukan pendelegasian? Nah, banyak alasannya. First one is the fear that the subordinate don't really know how to do the job. Jadi ada ketakutan dari manajer bahwa bawahannya ini nggak tahu cara mengerjakan pekerjaannya. Atau mungkin manajernya merasa bawahannya tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang akan diberikan. Kemudian the desire to keep as much control as possible over how things are done. Jadi delegasi itu kan sebenarnya salah satu bentuk uh, aktivitas transparansi perusahaan. Jadi pada saat perusahaan itu atau organisasi punya suatu pekerjaan, kalau pekerjaan itu cuma dikerjakan, dikontrol oleh satu orang saja, maka tidak terjadi transparansi kan. Orang lain nggak tahu ini sebenarnya tujuan pekerjaannya apa dan lain-lain. Maka sebenarnya pada saat manajer atau atasan itu melakukan pendelegasian pekerjaan itu salah satu bentuk transparansi supaya subordinatnya juga tahu bahwa ini loh yang dikerjakan oleh perusahaan. Nah, ada kalanya manajer itu memang punya tujuan tertentu tidak mendelegasikan pekerjaan supaya dia memiliki kontrol yang penuh atas suatu organisasi supaya cuma dia yang tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh perusahaan. Ya. Kemudian the fear that a subordinate might show the manager up in front of others by doing a super job. Jadi ini kekhawatiran bahwa kalau ada perasaan dari manajer ketakutan bahwa kalau sampai si subordinatnya atau bawahnya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bisa jadi ada pandangan bahwa kemampuan subordinatnya atau bawahannya itu lebih tinggi daripada si manajernya. Jadi ketakutan untuk tersaingi kayak gitu ya. Atau kalau bahasa anak sekarang adalah insecure. Kemudian yang terakhir, kenapa manajer itu tidak melakukan delegasi adalah ya mungkin karena memang dia tidak memiliki skill pendelegasian. Karena delegasi membagi tugas itu kan juga butuh skill. Kita harus tahu pekerjaan kita apa, skill yang dibutuhkan apa, kemudian kita memetakan bawahan kita itu kemampuannya apa saja dan lain-lain, kemudian baru didelegasikan. Nah, aktivitas tersebut kan butuh ability, butuh kemampuan. Ada orang yang memang tidak punya kemampuan untuk mendelegasikan, membagikan pekerjaan kepada orang lain. Ada. Jadi banyak alasan. Kemudian kita bahas mengenai bentuk dari organizational structure. Jadi nanti ada dua, functional structure dan divisional structure. Functional structure pada intinya struktur organisasi yang ditentukan determined by the relationship between group function and activity, usually used by small to medium sized firms structure around basic business function. Ya. Jadi di dalam struktur organisasi ini biasanya posisi-posisi atau job specification itu biasanya diklasifikasikan berdasarkan basic business function. Basic business function itu apa aja tuh? Marketing, ada operation, ada finance. This will be easier if we are using the charts to show the functional structures look like. Ya, jadi ini bisa kita lihat bahwa di sini dari CEO, direktur utama, kemudian pembagian atau proses pemecahan struktur organisasinya itu didasarkan fungsi-fungsi tertentu. Ini fungsi operasi, fungsi marketing, fungsi finance, fungsi human resource, dan fungsi R&D. Dan ini disebut sebagai functional structure. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa pembagiannya itu dipisahkan berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di organisasi. Nah, umumnya bentuknya seperti ini kan struktur organisasi, seperti yang kita lihat di Unilever tadi, in the early slides of this PowerPoint. Jadi kan dibaginya ada IT, ada sistem informasi, ada operational, dan lain-lain. Itu adalah functional organizational structure.
While the functional structure developed the organizational structure based on the function or business function such as marketing, finance, human resource, and etc. The divisional structure of organization using the departmentalization of product to develop their organizational structure. Jadi perbedaan utamanya kalau functional organizational structure itu kan ke bawahnya itu dibedakan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen, fungsi keuangan, fungsi pemasaran, dan lain-lain. Kalau divisional structure itu menggunakan dasar produk ya, dalam pembentukan organisasinya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini adalah suatu perusahaan ya, perusahaan A gitu. Dia punya berbagai macam lini produk. Kemudian di sini adalah lini produk yang consumer products, yang marketnya adalah konsumen akhir rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah ada industrial product. Jadi produk yang industrial dan produk consumer itu beda. Kemudian yang terakhir adalah healthcare products. Ini beda lagi. Jadi perusahaan A itu punya 3 produk. Consumer product, industrial product, dan healthcare product. Nah, ini adalah bentuk dari divisional organizational structure. Ya. Jadi struktur organisasi yang divided based on the products that company have. Kemudian di struktur organisasinya, di bawahnya, subordinatnya dari masing-masing divisi itu ada marketing, operating, dan finance. Ini adalah basic function lagi. Basic function. Ya, ini juga punya lagi, ini juga punya lagi. Jadi dia punya marketing sendiri, direktur marketing sendiri untuk masing-masing produk, direktur marketing untuk consumer product, direktur marketing untuk industrial product, direktur marketing untuk healthcare product. Ya, jadi terpisah-pisah. Nah, ini adalah divisional organizational structure. Well, I guess that's all for this week. If you have any question, you can ask or write your question in our group discussion. Okay, thank you.